Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jandasari dengan NRP 009 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek antrian otomatis ya, atau berbasis dengan STM32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai coding yang telah saya buat. Oke, yang pertama kita memasukkan file header yang kita butuhkan, dan yang ini adalah file header untuk OLED ini ya. Baik, selanjutnya kita mendefinisikan sebuah konstanta ya, buzzer on dan buzzer off. Sebelumnya kalau misal nggak dibuat seperti ini, maka akan ditulis panjang seperti ini. Jadi ini untuk mempersingkat saja. Kemudian saya membuat variabel global yaitu loket, antrian, set, A1, A2, A3, A4 dan autocall. Adapun juga variabel global lain yaitu time dan sleep. Pada kondisi task init awal itu merupakan fungsi menginisialisasi sistem dan dapat menampilkan pesan pada awal OLED menggunakan fungsi library SD13 ini ya tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya di teks pertama ini merupakan fungsi yang menangani input dari tombol. Ada 4 tombol untuk memilih loket. Ketika sebuah tombol ditekan, variabel loket akan diset sesuai dengan tombol yang ditekan, dan jumlah antrian akan bertambah jika kondisi loket 0 masih 0. Selain itu juga autocall akan direset menjadi 0 dan variabel set di setup sesuai dengan loket yang dipilih. Oke, dengan secara gampangnya itu sebentar. Ya, logika fungsinya adalah ketika button 1, misal ya ini ya, button 1 itu ditekan, button 2 atau 3 atau 4, maka loket akan diset sesuai dengan nomor loket yang dipilih ini ya. Selanjutnya jika kondisi loket masih kosong atau belum terisi, maka antrian akan bertambah, jumlah antrian akan bertambah ya ini. Apabila kosong atau enggak aktif, maka akan bertambah. Sedangkan jika masih ada orangnya, maka loket direset menjadi 0 atau tidak aktif, akan diset menjadi 0 dan tidak aktif, seperti itu. Ini di reset autocallnya dan setnya di set 1. Set ini digunakan untuk menyimpan nilai loket yang telah diatur ya, untuk diproses di teks selanjutnya. Oke, selanjutnya di teks 2. Di teks 2 ini ini menangani update status berdasarkan variabel set yang diset pada teks pertama tadi. Jika set bernilai 1 hingga 4, LED akan bersesuaian akan toggle dan buzzer akan menyala jika kondisi loket bernilai 1. Misal A1, A2, A3 bernilai high, maka akan bunyi. Time dan sleep akan direset menjadi 0. Jika time melebihi 20, maka buzzer akan dimatikan dan time direset kembali menjadi 0. Seperti itu. Oke, di sini itu ya, ketika set sama dengan 1, ini kan berarti mengaktifkan LED, lalu mengaktifkan juga buzzer dan mereset time dan sleep. Begitu juga dengan teks lainnya. Selanjutnya di task ketiga ini adalah menangani tampilan OLED. Jika sleep melebihi 4, maka pesan harap tunggu akan ditampilkan pada layar OLED. Jika tidak, variabel loket dan antrian akan ditampilkan pada layar OLED. Dan selanjutnya di teks keempat ini adalah fitur untuk menangani autocall atau pemanggilan otomatis.
jika sudah melebihi 500, sistem akan secara otomatis menambah antrian dan mengatur loket yang masih kosong. Namun jika masih terisi, maka tidak bisa mengupdate ya, seperti itu. Jadi untuk alur dari sistem ini adalah pertama melakukan kondisi update loket dan antrian berdasarkan input dan tombol, lalu mengontrol LED dan buzzer berdasarkan kondisi yang di set di teks pertama, dan selanjutnya mengupdate tampilan OLED berdasarkan kondisi sleep dan menampilkan informasi loket antrian ini di teks ketiga, dan di teks keempat menangani fitur auto pemanggilan otomatis untuk menambah antrian secara otomatis ya, jika tidak ada yang interaksi dari pengguna, seperti itu. Untuk demonya alatnya sebagai berikut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hardware yang telah saya buat dan implementasi ke hardware program yang telah saya buat tadi. Ya, yang pertama, antrian di loket 1 maka akan nyala. Ini LED nomor 1 2 3 4. Bar LED nomor 5 ya. Dan ini bar LED nomor 4. Loket 2 itu bar LED nomor 4. Loket 3 itu bar LED nomor 1 3, dan loket 4 bar LED nomor 2. Seperti itu. Karena ini sudah penuh, maka akan harap tunggu antrian saja tampilannya. Harap tunggu maksudnya. Oke, antrian keempat. Ini kan udah terisi semua. Sekarang di sistem itu kita sudah selesai dengan orang tersebut, maka akan ditekan lagi kondisinya menjadi tersedia lagi. Ya, tersedia lagi. Saya aktifkan. Nah, ketika button ditekan lagi, maka akan semua ready. Dan jika tidak ditekan, maka otomatis akan pemanggilan otomatis. Itu selama kurang lebih 10 detik kurang lebih. Nah, ini saya biarkan. Ya. Maka otomatis kan di loket 1, karena tersedia di loket 1, maka otomatis di loket 1. Antrian kelima. Jika saya biarkan lagi, maka akan pindah ke loket 2 dengan antrian nomor 6. Saya biarkan saja. Ya, antrian nomor 6 dan loket 2, seperti itu. Baik, ini jika kondisi terisi semua ya. Oke, sekali lagi kami gunakan ini button untuk loket 1, loket 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk loket 1 kami tandai di bar LED nomor 5, loket 2 itu di bar LED nomor 4, loket 3 itu di bar LED nomor 3, loket 4 di bar LED nomor 2. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.